Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah musholat belakang yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sejenak untuk bersilaturahim. Kebetulan kita kehadiran yang terhormat Pak Abdullah Mahwa yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan juga kita berkesempatan membaca sejenak sebelum Mas Anies Baswedan. Saya kira buat adik-adik mahasiswa yang mungkin baru gitu ya, Mas Anies ini dulu ketua Senat Mahasiswa UGM, jadi beliau menjadi juga bagian dari pergerakan mahasiswa UGM yang ikut mengawal reformasi bergulir dari Universitas Gadjah Mada ini. Jadi di waktu yang sangat singkat ini kita ingin mendengar, seperti kita ketahui pada hari-hari ini, terutama di Jakarta ya, pasca pemilihan legislatif kemarin, orang sedang sangat hiruk pikuk memikirkan tentang kepemimpinan nasional yang sesuai. Nah, kemudian kita dari sini ya melalui gerakan somasi solidaritas Muslim Indonesia mencoba untuk ikut mendorong bagaimana umat Islam itu bersatu untuk ikut berkontribusi di dalam memikirkan kepemimpinan nasional yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk menyikat waktu, kami persilakan yang pertama kepada Pak Abdullah untuk menyampaikan sedikit mungkin oleh cerita dari Jakarta dan seterusnya. Semoga ini bisa menjadi bagian dari perluasan pemahaman kita yang ada di Jogja ini, Pak. Terima kasih kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama cuma ilustrasi saja, dan saya pernah sampaikan di UGM ini beberapa bulan lalu seminar yang oleh Fakultas Ekonomi UGM. Saya sampaikan waktu ada pertanyaan peserta tentang pemilu. Saya jawab bahwa seumur hidup saya cuma 3 kali memilih. Pertama tahun 71, pemilu pertama zaman Orde Baru, saya masih mahasiswa di Makassar. Yang kedua 77, karena waktu itu Partai Islam bersatu menjadi satu, ketiga. Dan kemudian terakhir 99, itu karena ada harapan reformasi, maka itu. Selebih itu tidak pernah saya memilih. Tapi menghadapi Pilpres 2014 ini, saya akan turun gunung. Kenapa? Karena dalam peta yang saya baca dan saya kaji, ini tanda-tanda pertumpahan darah yang akan timbul di Indonesia kalau rakyat tidak hati-hati memilih dalam Pilpres 2014 ini. Ketika wartawan Singapura datang mengcover pemilu legislatif kemarin, di wawancara saya katakan, karena saya tahu bos-bos mereka itu ada di Singapura, jadi saya sampaikan buat dia supaya sampai ke mereka bahwa kalau tidak hati-hati maka ini bencana. Di dalam makalah yang saya kirim kepada beberapa pihak, saya katakan dari pendekatan akidah itu sederhana sekali. Qul huwallahu ahad, itu inti akidah, Allah itu ahad dengan segala keesaannya, sehingga operasionalisasinya dalam muamalah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sehingga memilih itu ibadah Pilpres. Karena itu dalam khutbah tadi saya katakan, Anda memilih presiden, wakil presiden
kafir, Nasrani, Yahudi, atau Muslim sekuler, Anda bisa syirik. Yang kedua, pendekatan historis. 3,5 abad kita dijajah, Teguh Umar, Teguh Jodhikuro, Panglima Polem dari Sumatera Utara itu, Sisingamangaraja, Fathahillah, Diponegoro, Antasari, Hasanuddin, Babullah, Patibura, semua adalah tokoh Islam. Ya, bagi mahasiswa yang tidak tahu sejarah, Sisingamangaraja itu Islam dan Patibura itu Islam. Patibura itu berasal dari kampung saya. Dan Anda cari di seluruh dunia, tidak ada marga Patibura yang non-Muslim. Marga Patibura itu pasti Islam. Cuma Soekarno pada waktu itu kepentingan rekonsiliasi, udahlah sebut aja 2 orang Kristen, Sisingamangaraja dan Patibura. Maka sejarah itu kemudian tercatat Sisingamangaraja dan Patibura itu Kristen, padahal itu semua Muslim. Kenapa mereka berjuang melawan penjajah? Karena di dalam negara terjajah itu akidah syariah tidak bisa dijalankan, sehingga itulah intinya. Tapi Anda harus catat, semua perjuangan pahlawan dari Aceh sampai Maluku semua kalah. Tidak ada yang menang, semua kalah. Tapi tidak ada yang mengalah. Mereka kalah, tidak mengalah. Dan hasil dari kekalahan mereka itu Indonesia merdeka. Karena itulah mereka memperjuangkan Islam dasar negara. Tapi kemudian konsensusnya Piagam Jakarta, negara bersama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 18 Agustus Bung Hatta mengundang tokoh-tokoh Islam, memberitahu bahwa masyarakat Indonesia Timur keluar dari Indonesia kalau 7 kata tidak dicoret. Maka Bung Hatta mengajukan jalan keluar, kata ketuhanan ditambah dengan Yang Maha Esa. Tanya tokoh Islam itu apa yang sudah Bung Hatta maksud dengan Yang Maha Esa? Tauhid, al-ikhlas, kata Bung Hatta. Maka diterima. Itulah sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Itu adalah ikhlas, itulah tauhid, merupakan kausa prima dari sila-sila seterusnya. Sehingga kalau ada kebijakan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu adalah tidak Pancasilais. Faktual kasus yang ditangani oleh KPK, Golkar 40 kasus korupsi, belum polisi jaksa, KPK saja 40, PDIP 27, Demokrat 17. Semua partai terlibat kasus korupsi. Tapi kaidah fikih dalam Islam memilih yang terbaik dan terjelek, memilih yang paling kecil mudaratnya. Maka menurut saya yang paling kecil korupsinya adalah partai-partai Islam atau berbasis Islam. Karena itu maka secara moral partai-partai yang korup tidak boleh mencalonkan orangnya, karena jelas tidak memenuhi kriteria akidah dan tidak memenuhi sila pertama Pancasila. Karena korupsi bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Nah, oleh karena itu maka Anda nanti misalnya mau calonkan siapa saja dari Islam, kalau tidak apa-apa, tidak apa-apa, asal tidak mengalah. Dan itu akan memicu Anda untuk melahirkan kekuatan yang kuat untuk 2019. Siapa tahu dari Jogja, dari Gama, alumni yang lama atau alumni yang sekarang atau alumni 2019, siapa tahu. Sebab saya perlu mengatakan karena belakangan ini Jogja ini agak melempem. Mungkin gudeg Jogja terlalu menguasai. Mas Anies ini tahu, di Indonesia ini Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar, itulah kota-kota perjuangan. Gerakan di Indonesia dimulai dari kota-kota ini, apalagi Jogja. Tapi saya melempem saja, jadi perlu dibakar-bakar sedikit. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan, sehingga nanti kalau dialog kita bisa teruskan. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih sekali. Kata kuncinya adalah kita tidak boleh menyerah. Umat muslim tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan kepentingan umat muslim. Allahu Akbar.
Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Mas Anies Baswedan, paling tidak dua hal ya menyambung dari apa yang disampaikan. Yang pertama, kenapa? Jadi kalau hari ini sebenarnya tidak hanya Mas Anies yang kita harapkan hadir, ada Pak Mahfud MD juga, tapi saya tidak tahu kenapa beliau belum hadir di antara kita. Kenapa beliau? Karena ini mereka dari Jogja, kebetulan ada acara sehingga kita hadirkan di sini. Sekali lagi, semoga dua hal bisa disampaikan oleh Mas Anies. Yang pertama, kebetulan beliau terlibat dalam proses. Ya. Mungkin kita perlu tahu kenapa beliau itu terpanggil untuk terlibat. Kemudian yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Pak Abdullah, bahwa apakah beliau siap untuk tidak menyerah memperjuangkan kepentingan umat Muslim Indonesia? Saya kira itu. Terima kasih. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mas Tio yang saya hormati, Bang Abdullah Ilham Mahwa, saudara-saudara hadirin, mantan jamaah sholat Jumat. Ini soalnya sudah bukan sholat Jumat lagi, ada bisa bilang begitu khotib tadi, yang tetap memilih bertahan, dan insya Allah kita rombongan yang akan selalu bertahan membuat Republik ini berubah, insya Allah. Tadi disampaikan panjang oleh Bang Abdullah ya, bahwa sangat tegas, sangat jelas. Saya ingin lanjutkan dari yang sudah dimulai. Pertanyaan yang dititipkan pada saya tadi oleh Mas Tio, kenapa begitu bensin? Simple sekali. Hari ini di Indonesia kita beramai-ramai urun angan untuk Indonesia berubah. Indonesia harus begini, umat Islam harus seperti ini, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi kita sebatas urunan angan-angan, memilih tidak terlibat. Sementara kita saksikan praktek-praktek penyelewengan, korupsi berderetan. Pak Abdullah Mahwa ini di KPK, saya sudah sama-sama beliau di situ, tapi bukan diperiksa. Kita bagian memeriksa kalau di KPK ini, memeriksa, menyaksikan bahwa untuk ini bisa berubah, kenyataan bahwa di Indonesia banyak masalah. Saya sering garis bawahi, ini mengutip yang pernah juga dikatakan oleh Sayyidina Ali, bukan karena orang jahat banyak jumlahnya, tapi karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan. Karena itu saya tidak pilih diam, saya pilih turun tangan, saya pilih terlibat. Nanti kita semua akan diminta pertanggungjawabannya, dan kita bisa menjawab. Seperti Bang Lula tadi menjawab, di tahun 71 saya pilih, tahun 77 saya lakukan. Kenapa? Karena ada kesadaran bahwa di masa-masa itu kita tidak pilih diam. Saya ketika diundang mengikuti proses ini, saya katakan proses konvensi ini proses yang benar. Dinilai, dibandingkan, dilihat track recordnya, ditanya, Anda mau apa kalau jadi presiden? Itu proses benar yang harusnya terjadi di semua partai politik sebelum diputuskan menjadi calon. Yang hari ini banyak adalah mendadak calon presiden. Mendadak calon presiden, tidak ditanya rencananya apa, tidak ditanya pandangannya apa, tidak diuji, tidak dilihat track recordnya, lalu mendadak diputuskan melalui proses yang kita tidak tahu sebagai calon presiden. Itu bukan cara modern memilih pemimpin. Tetapi proses ini dilakukan oleh sebuah partai yang kena banyak masalah. Betul kan? Partai banyak masalah. Saya bukan bagian dari partai manapun, wala partai Islam, wala partai sekuler, kira-kira gitu. Bukan dua-duanya. Saya adalah warga negara biasa yang diundang, dan saya pada waktu saya pilih untuk turun tangan. Saya pilih tidak sekedar urun angan. Nanti kalau saya ditanya
20 tahun kemudian seperti Bang Dullah bercerita sekarang, di tahun 2014 di saat ada krisis macam-macam, Anda rombongan mundur atau Anda rombongan pilih perang dan menghadapi? Saya pilih untuk menghadapi dan mengikut mendorong perubahan di Indonesia. Itu yang salah. Jadi itu sekalian, itu pilihannya kenapa melakukan. Tapi pertanyaan ini sudah 6 bulan yang lalu, sudah lewat, sekarang sudah mau di ujung, dan kenyataannya tak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan presiden. Pemilu kemarin tidak memberikan satu partai pun bisa mencalonkan presiden. Seluruh partai politik di Indonesia harus membangun kerjasama, gotong royong, koalisi untuk mencalonkan semuanya. Dan menurut saya sekarang kita di persimpangan jalan. Pilihan kita buat saudara-saudara mahasiswa tadi sudah digariskan oleh Bang Abdullah tentang pilihan-pilihannya. Saya ingin teruskan. Indonesia punya masalah besar. Yang terbesar adalah korupsi. Ini penghambat perubahan kemajuan Indonesia. Menurut saya mendorong orang yang bersih, orang yang baik, berani, kompeten itu mutlak. Di antara umat Islam cari yang bersih. Cari yang bersih, karena di sini kita membutuhkan pemimpin yang tidak punya beban untuk menegakkan hukum. Bila dia harus menegakkan hukum, seharusnya siapapun yang melanggar ditangkap. Dalam prakteknya, bila dia teman, dipikir 2-3 kali. Kalau Bang Abdullah ini unik. Kalau Bang Abdullah itu malah pernah mengatakan, beliau ini alumni HMI. Jadi dia mengatakan dalam sebuah sawalan, saya kutip boleh ya ceritanya Bang Abdullah ya. Dalam sebuah sawalan dikumpulkan mas alumni HMI, yang tua-tua ini dikumpulkan, lalu Bang Abdullah memberikan pidato. Bang Abdullah menceritakan begini, saudara-saudara semua, jika anak-anak saudara nakal di luar, lalu dimarahi oleh tetangga, dihukum oleh tetangga, saudara tersinggung tidak? Tersinggung tidak? Tersinggung. Lebih baik dilaporkan pada bapaknya, lalu bapaknya manggil si anak, anaknya dimarahi sama bapaknya, bukan? Bang Abdullah mengatakan, jika ada alumni HMI yang melanggar hukum, biarkan saya yang menghukum sebagai orang tua senior. Orang tegas. Tapi hari ini yang terjadi apa? Ketika itu teman, ketika itu memiliki separtai, seasosiasi, seasopia, berubah. Di situ menurut saya kita perlu mendatangkan orang yang baru, dan saya menawarkan diri sebagai orang yang baru dalam proses ini. Orang yang tidak punya kaitan dengan manapun juga, tapi ujungnya terserah pada partai-partai untuk menentukan. Karena yang menentukan bukan saya, tapi saya menyatakan saya siap. Saya bedakan antara ingin dan siap. Saya siap. Dan ketika saya menyatakan siap, artinya bismillah, ini akan dijalani. Tetapi keputusan bukan di tangan saya, keputusannya di tangan orang yang akan mencalonkan. Di sini kemudian saya melihat komponen bersih menjadi penting, komponen berani menjadi penting. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita niati ini sebagai sebuah ikhtiar untuk mengubah wajah Republik, maka insya Allah kita bisa jalani dengan baik. Itu yang ingin saya sampaikan kepada sekalian. Dan saya mengajak saudara-saudara di sini, jangan diam, jangan diam. Artinya apa? Ajak lingkungan saudara untuk bergerak. Bukan hanya saudara bergerak. Kalau hanya saudara bergerak, satu, tapi ajak lingkungan untuk bergerak, ajak lingkungan untuk ambil pilihan. Dan insya Allah nanti saudara-saudara bisa bilang, ini saya sering katakan Bang Abdullah, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mungkin anak-anak saudara akan membaca sejarah Indonesia. Dan anak-anak saudara mungkin tanya kepada saudara, ayah, di tahun 2014 saya baca di buku sejarah adalah era money politik.